Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman. Nikmat kita diberi agama Islam, nikmat kita diberi kesehatan, juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran Islam sehingga sampai di negeri kita. Alhamdulillah, insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah dengan menjalankan agama Islam, insya Allah kita akan selamat hidup kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kepada siapa saja yang sempat melihat video saya ini, mari kita bersama-sama menyimak atau memikirkan firman-firman Allah dan hadis dari Rasulullah. Kalau memang kita cocok dan setuju, mari kita mengamalkan. Di sini saya akan membacakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang berkenaan dengan permasalahan riba. Pertama yang akan saya baca adalah tentang riba yang terdapat pada buku Fikih Sunnah. Fikih Sunnah ini nomor 12, halaman 117. Halaman 117 tentang riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti aziyadah atau tambahan. Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Di dalam Al-Quran, surat kedua ayat 279.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu modalmu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Hukum riba. Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi. Dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di sini kita bisa membaca penjelasannya dari keterangan ayat-ayat dari kitab-kitab tersebut. Kemudian kalau dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Wa akhalallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ata fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut
jika kamu orang beriman. Shadaqallahul Adzim. Di sini ada dalilnya halaman 120 dari Fikih Sunnah nomor 12. Bunyinya demikian. La'anallahu akilar riba wa mu'akkilahu wa sahidaihi wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba yang memberi makannya, saksi-saksinya, dan penulisnya. La dirhamun riban asaddu indallahi ta'ala min sittin wa thalathina zaniyatan fil khoti'ah. Untuk 1 dirham riba di sisi Allah lebih berat dari 36 kali berzina menurut ukuran kesalahan. Lirriba tis'atu wa tis'una baban adnaha ka'ayyatiyarro julu bi ummihi. Untuk riba ada 99 pintu dosa. Yang paling rendah derajatnya seperti seseorang yang menzinai ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sedikit dalil-dalilnya yang telah saya bacakan. Mudah-mudahan kita mau mempelajarinya dan memahaminya, kemudian mengamalkannya. Kepada ibu-ibu yang telah tertarik kepada usaha memberi pinjaman yang baik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan untuk mengeluarkan mereka dari hutang yang berbunga atau hutang pada rentenir atau hutang pada istilahnya lintah darat. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran dari mana saja kita memperoleh dana atau modal untuk mengadakan pinjaman yang baik, yaitu qardun hasan. Bisa saya berikan penjelasan. Satu contoh, misalnya saja seperti di tempat kami itu tahun 2018 zakat dari bagian ghorim 1/8 itu ada 32 juta lebih. Jadi misalnya saja 30 juta sajalah, 30 juta. Kalau misalnya itu setiap tahunnya itu bertambah ya, maka kita buat tetap saja 30 juta itu kali misalnya kali 10 tahun ya, 10 tahun. Maka bisa kita lihat 30 kali 10 itu adalah 300. Jadi kalau 30 juta maka menjadi 300 juta. Ini tulisannya. 30 kali 10 itu 300 juta. Itu kalau 10 tahun. Seandainya 20 tahun maka kita tinggal mengalihkan saja. 2 kali 300 sama dengan 600 juta. 600 juta. Ya. Jadi selama kurang lebih 20 tahun, kok 60 juta? 600 ya. 600 juta. Ini di desa kecil ya. Seperti ini. Ini baru zakat mal ya. Kalau ditambah misalnya zakat profesi ya. Jadi zakat profesi itu sendiri, jadi gajian setiap bulan itu kita zakati 2,5%. Seumpama saja
Setiap bulan itu zakatnya ada misalnya 10 juta. Kalau kali setahun itu kan 10 kali 12. 120 juta. Nih. 10 kali 12 itu 120, jadi 120 juta setahun. Jadi kalau bagian goremnya berapa itu? Tinggal membagi 8 ya. Jadi yang 80 itu 10 juta, yang 40 itu 15 juta. Berarti 120 dibagi 8 sama dengan 15 juta. Setahun ya. Setahunnya dapat bagian 15 juta seharusnya ya. Ditambah dengan tadi misalnya 30 ya. Jadi kalau setahun 30 sama 15 45 juta. 45 juta. Itu 1 tahun 45 juta. Kalau kali 10 berarti 45 kali 10 sama dengan 450 juta. Nah, kalau 45 kali 10 kan 450 juta. Oleh karena itu, kita harus segera sadar kapan kita bisa mengelola bagian gorim dengan bagus, dengan baik, sehingga orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan itu ya, mereka bisa segera tertolong ya. Saya kira sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya mengenai dalilnya. Sudah, kita tinggal mempelajari ya dan membaca. Kita pelajari, kemudian kita segera mengamalkan. Kalau memang ibu-ibu ada yang belum bisa, belum berani mengajak kerjasama dengan bapak-bapak yang sudah mengelola zakat, ibu-ibu bisa secara mandiri mengadakan pinjaman yang baik atau qardun hasan. Pinjaman yang tanpa bunga, tanpa anggunan ya. Kita bikin semudah-mudahnya, mereka kita tolong. Bahkan kalau kami dulu kita adakan pengajian, setiap 1 bulan sekali itu kita adakan pengajian. Jadi mereka tidak hanya kita tolong dalam hal masalah harta, tetapi juga masalah keyakinan, keimanan kita tingkatkan, masalah ibadahnya mereka kita arahkan. Kita niatnya bersama-sama mengajak masuk surga. Jadi kita tidak bisa masuk surga sendirian. Jadi kita masuk surga bersama-sama ya. Karena orang miskin itu justru yang hartanya sedikit itu besok masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Karena itu marilah kita segera sadar bahwa Allah itu membuat transaksi untuk kita. Harta yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah masih dibeli lagi dengan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sana kita tidak akan pernah mati lagi ya. Muda selamanya, tidak akan pernah tua ya. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah sakit ya. Tidak akan pernah menderita di sana. Bahagia selama-lamanya. Demikianlah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungannya, pertolongannya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.